Oh, Silakan. Siapa? Pak Silakan Parudi Pak saja Alwan. sudah. Pak Alwan. Saya orang baru, jadi saya harus Oke. berikan Wah, kesempatan nggak pada senioran. apa-apa. Nggak, Pak Alwan aja, karena Pak Alwan kemarin yang presentasinya berapi-api. Ayo Pak Alwan, semangat dong. Masa begitu? Kalau Oke. kan Siapa sudah dulu siap, silakan Pak Alwan. atau Pak Rudi bisa ngasih contoh dulu ke Pak Alwan karena Pak Alwan baru kali Iya. ini nih sepertinya. Ya Pak Alwan jelaskan aja. Kalau menurut Begitu saya ya. sih ya dari Sudah, Al-Quran sudah. dijelaskan. Saya menjelaskan Bible. Silakan Oke, Pak saya Alwan. pikir nggak apa-apa. Saya duluan saja yang apa. Ya. Oke. Oke, Pak terima Alwan kasih Pak Rudi duluan. atas. Oke. Iya. Sebentar. Oke, terima. Oke, menginjak season yang pertama, season opening statement yang diawali dengan Pak Alwan ya atau Mas Alwan aja ya kan. Selama 7 menit timer berjalan, opening statement mengalir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Rudi yang mengizinkan saya untuk tampil lebih dahulu. Saya menghormati senior ya, jadi saya mempersilakan beliau kalau beliau mau. Tolong ditampilkan dulu slide presentasi saya. Oke. Nah, ini ada kesempatan yang sangat ringkas untuk menjelaskan semua. Saya berusaha untuk menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan diskusi kami berdua ini, karena yang kita bahas ini adalah tentang varian, maka saya perlu kembali ke ilmu tentang manuskrip ya, atau penjelasan ringkas tentang manuskrip. Seluruh umat Kristen itu percaya, kata Pak Deki, bahwa autograf atau kitab asli dari Alkitab itu sudah tidak ada, not exist atau sudah tidak ada. Yang ada adalah kopian dari kopian dari kopian dari kopian dari kopian atau salinan dari salinan dari salinan dari salinan yang ditulis berabad-abad kemudian. Salinan yang diketemukan itu pun yang digambar ini adalah di abad kedua. Jadi tidak ada yang di abad ke-1. Kalau dari sebelah sisi kiri itu disebut dengan P90, di tengah P98, dan di sebelah kanannya lagi disebut dengan Papyrus 52, P52. Nah, di next lagi selanjutnya. Karena di abad kedua tadi ya, karena di abad manuskrip itu tidak ada, maka timbul pertanyaan besar ya. Lalu Alkitab itu disusun pakai apa? Dari mana gitu? Tokoh yang paling bisa kita ambil sebagai mungkin the person that orang yang bisa paling punya peran dalam hal ini, has a big role, adalah Erasmus. Ya. Erasmus menyusun dari manuskrip yang ada sehingga terkompilasi jadi satu kitab yang disebut dengan, biasa kalau dalam istilah Latin disebut dengan Novum Testamentum atau Perjanjian Baru. Jadi dulu itu tidak berbentuk buku, nanti di saat ini baru kemudian di saat Erasmus itu baru kemudian dijabarkan. Nah, dari hasil karyanya inilah, dari pengumpulan manuskrip inilah, kemudian dijadikan sebagai sumber, kurang lebih kalau tidak salah di edisi ketiganya, karena itu direvisi, lalu kemudian dijadikan sebagai sumber untuk membuat Alkitab pertama, cetak edisi pertama, atau kita kenal dengan King James Version, KJV, ya. Itu versi yang pertama. Jadi ada selang waktu yang lama sekali, 1500 tahun kemudian, baru kemudian ada Alkitab Inggris, bahasa Inggris yang pertama yang disebut dengan translation ya, King James Version. Rentang waktu yang sangat panjang ini kemudian dipertanyakan karena Erasmus ternyata di dalam manuskrip yang dipakainya itu adalah manuskrip yang sudah terlalu lama. Jadi ada manuskrip yang abad 9 sampai dengan abad ke-15
Ya kira-kira seperti itu. Oke, kita mungkin lanjutkan kembali slide-nya. Nah, ketika itu sudah terbentuk ya, kemudian kodeks yang di atas itu, gambar di atas itu namanya kodeks Sinaiticus, itu diketemukan. Ya, ketika diketemukan kan kemudian orang jadi bertanya-tanya, loh ini ada yang lebih baru, lebih lama, lebih dekat dengan masa era Yesus atau era Isa, yaitu di abad keempat. Ya, kemudian ada di bawahnya itu gambarnya kodeks Vatikanus. Nah, kodeks Vatikanus juga ini juga ada hasil dari yang terlama. Oke, next. Selanjutnya Gus Eng. Nah, akibatnya di tahun 1707 ini ada John Mill namanya, ya, ini dia membuat sebuah New Testamentum juga, perjanjian baru juga, tetapi berdasarkan critical text, berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan, lalu diperbanding-bandingkan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Di sini diteruskan dulu slide-nya, lanjut lagi. Nah, dan itu akhirnya menimbulkan ternyata ketika manuskrip itu diperiksa, ternyata ada varian yang sangat banyak. Di depan Pak Rudi, ini adalah Daniel B. Wallace, ini adalah pakar Alkitab, yang meneliti manuskrip-manuskrip itu secara langsung, dan dia mengatakan seperti ini. Antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain, itu perbedaannya sangat signifikan. Ya, mencapai 500.000 varian. 500.000 varian, ini jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang sangat banyak, dan itu adalah estimasi dari menghitung manuskrip Yunani sendiri yang 5.800-an sekian. Nah, terus ini waktu kita dikejar waktu, terus lagi berikutnya. Nah, ini adalah contoh ini. Ini adalah contoh perbandingan dari critical text dengan yang ada dipegang sekarang atau Textus Receptus. Di situ ada, di sini saya pakai HP jadi kurang jelas ya. Ada TR di situ, maksudnya Textus Receptus, dan ada CT atau critical text. Nah, di situ kita lihat dua ayat itu berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain karena perbedaan manuskripnya. Dan ini ada banyak ya. Saya bisa munculkan. Ini hanya di Matius saja, belum lagi yang lain-lain. Ini hanya di Matius. Perbedaan antara satu, ini bukan perbedaan antara Injil Matius dan Injil Lukas, Yohanes dengan yang lain, tapi ini adalah manuskripnya, sumber asli bagaimana Alkitab itu disusun. Itu saja mungkin gambaran saya untuk awal, ini betul-betul terbatas waktunya. Semoga nanti diskusi kita bisa berlangsung dengan mengasyikkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alwan atas opening statement yang bagus tadi, sangat sistematis. Dan selanjutnya diberikan waktu selama 7 menit kepada sang debater atau Bapak Rudi Yohanes. Timer berjalan, opening statement mengalir. Terima kasih Pak Alwan ya. Saya ucapkan lebih dahulu salam dalam nama Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Karena kasihlah sebenarnya yang menyatukan seluruh umat manusia di dunia ini. Tanpa kasih yang terjadi adalah peperangan. Sekalipun kita satu agama, satu kitab suci, dan satu Tuhan. Nah, untuk bahasan malam ini Pak Alwan, saya sih sebenarnya kalau masalah-masalah seperti ini baca aja Wikipedia apa segala macam. Dan Pak Alwan pun saya kira demikian. Dia mengumpulkan dari internet, dikumpulkan dan dibuatnya menjadi sebuah makalah. Itulah yang diucapkannya hari ini. Kalau kita bilang dia meneliti, tak mungkin. Karena pertama dia harus masuk ke dalam sekolah teologi Kristen yang pertama. Yang kedua, dia belum pernah menerbitkan jurnal. Jadi apa yang dilakukan Pak Alwan malam ini adalah cocokmologi kumpul-kumpul. Dikumpul-kumpul, terus dijadikannya sebuah makalah untuk diskusi dengan saya malam ini. Ya, kalau dirujuk dari Wikipedia ada lagi Aleppo Codex 1920 Masehi, Leningram Codex, dan banyak lagi ya, Codex Vatikanus dan Codex Sinaiticus untuk perjanjian baru, dan gulungan besar kitab Yesaya ditemukan 150 Masehi sampai 70 Masehi. Jadi kitab tertuanya masih ada ya. Dan puji Tuhan, tadi Pak Alwan sudah menunjukkan
potongan-potongan kitab-kitab tua itu. Artinya bahwa kitab itu pernah ada. Itu yang pertama sekali. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Karena kitab-kitab tua seperti itu tak ada. Ya, keotentikan satu naskah itu adalah berdasarkan tulisan ada. Paham maksud saya? Kalau diucapkan orang tak percaya. Sedangkan tertulis saja orang tak percaya, apalagi hanya diucap-ucapkan. Karena ucapan manusia, ini manusia loh, manusia bisa salah dan gampang salah. Dan ingatannya tidak 100% seperti ingatan Tuhan. Ya, yang tidak mungkin salah. Nah, sekarang saya menggiring lagi sedikit ini ya. Gantengan gini ya kayaknya. Biar imbang. Saya menggiring sedikit ini Pak Alwan. Varian Bapak bilang ada 500.000. Silakan. Masih kurang Pak. Ada 2 varian lagi yang belum Bapak sebutkan. Yakni varian Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ada Taurat. Taurat yang itu mengikut kodeks yang mana? Apakah Alevo? Ataukah Vatikanicus atau Sinaiticus? Silakan yang mana? Karena isi varian yang di dalam Al-Quran, Tauratnya berbeda dengan yang ada di Injil, di Bible. Demikian juga Injil yang dibawa Nabi Isa. Variannya berbeda dengan varian yang ada sekarang. Nah itu mengikut kodeks yang mana? Apakah kodeks Aramaikus atau kodeks tertentu? Saya nggak tahu. Kalau yang kodeks dari kami adalah Vatikanicus dan kodeks Sinaiticus. Mungkin itu kodeks Aramaikus, saya nggak tahu. Aramaikus. Karena di Al-Quran dikatakan An-Nisa 157 Nabi Isa tidak disalibkan. Itu kan varian baru. Varian baru inilah yang seharusnya nanti Bapak jelaskan juga. Ini merujuk kemana? Ya. Dan di situ juga ada yang namanya kitab Zabur. Ini juga varian yang mana? Ya. Apakah kodeks Alevo atau kodeks yang mana? Karena apa saya katakan begitu? Tidak mungkin Al-Quran memiliki kitabnya tersendiri. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Maksudnya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Setiap orang Muslim yang berbicara Taurat, Zabur, dan Injil selalu merujuk kepada Bible. Artinya tanpa sadar mereka mengimani seluruh kodeks-kodeks itu. Dan malam ini Pak Alwan sudah menunjukkan bahwa Bible itu betul-betul kitab suci. Di mana naskah kunonya sampai tinggal sedikit lagi bisa Bapak tunjukkan. Dan malam ini saya tidak melihat Bapak menunjukkan Al-Quran dalam kodeks yang paling tua. Tidak ada Bapak tunjukkan tinggal sepenggal atau tinggal segini. Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita mau betul-betul bicara kitab suci, inilah yang harus kita bicarakan. Dan baru-baru ini ada satu lagi kodeks terbaru. Namanya kodeks Nandar Sinaiticus. Dia sudah menemukan satu kodeks baru lagi. Di mana dia bilang Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di situ ada Parakletos. Dia bilang jadi Parakletos yang artinya Ahmed. Ini kan baru lagi, varian baru. Mungkin nanti dibuat itu kodeks Nandar Sinaiticus. Ya kan? Tetapi setelah saya rujuk ke Al-Quran, Rohul Kudus itu ternyata bukan Ahmed. Rohul Kudus itu sudah bahasa Arab kuno. Bahasa Arab tua itu. Tidak ada Ahmed dikatakan di situ. Maka dari itu saya katakan, Nandar Sinaiticus ini ditolak, bahkan Louis Prasetyo pun menolak. Ya, bukan hanya bapak-bapak gereja, tetapi Louis Prasetyo pun menolak Nandar Sinaiticus. Karena itu satu penyesatan. Nah, jadi sekarang kalau Bapak bilang 500.000 masih sedikit itu Pak variannya. Ya. Ditambah saya katakan dari Al-Quran sendiri pun ada varian Taurat, Zabur, dan Injil. Isinya berbeda, maka varian namanya. Kalau isinya sama, ya sama. Nanti Bapak bisa jelaskan ketika saya bertanya, An-Nisa 157 itu kodeksnya kodeks apa? Karena berbeda dengan yang dalam Bible. Pasti itu kodeks Aramaikus
Arabnitikus atau kodek apa lagi? Ya silakan nanti Bapak terangkan. Sekian dan terima kasih. Nggak kuat saya pakai ini Pak. Oke, lanjut. Selesai. Oke, terima kasih Pak Rudi. Malah lebih gantengan nggak pakai gitu loh. Ya kan, karena lebih familiar soalnya.